Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampurasun. Apa kabarnya? Puji Tuhan, kita semua ada dalam kondisi yang baik. Walaupun mungkin ada masalah yang masih kita gumuli. Tapi puji Tuhan, hari ini kita boleh dikumpulkan lagi di rumah Tuhan ini. Dan ibu bapak, saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan tema hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana, ya, bukan bijaksini, ya. Hati yang bijaksana. Saya jadi ingat lagunya si AA itu, ya. Kalau ngomong tentang hati, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati. Jaga hati. Dalam bahasa Ibrani lev. Hati itu bukan sekedar tempat luapan emosi. Tapi kalau Alkitab bicara tentang hati, itu bicara tentang kesadaran. Kesadaran yang utuh. Sehingga kalau dalam Alkitab dikatakan hatimu degil, kenapa? Karena otakmu menolak kebenaran firman. Jadi hati itu terkait dengan kesadaran, tempat orang mengambil keputusan. Jadi kalau hati bersih, jalan bersih. Kalau hati kotor, jalan hidup juga akan kotor. Maka betul lagu tadi, ya, itu juga yang dikatakan dalam Alkitab. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini, ya. Nah, saudara-saudara, menjaga hati supaya tetap bijak, rasanya itu panggilan yang paling relevan dalam hidup kita dewasa ini. Tahun 2023 ada sebuah survei yang dilakukan di kalangan anak-anak muda. Apa sih yang paling diingini oleh anak muda dewasa ini? Apa coba yang paling diingini anak muda dewasa ini? Ini ada adik-adik dari Siloam, ya. Apa yang paling diingini anak muda dewasa ini? Katanya jodoh. Jangan malu-malu lah. Jodoh yang baik. Wah, jodoh yang baik. Di sini ada loh. Yang cowok-cowok, laki-laki baik, ya, mendambakan jodoh yang baik. Ya, terima kasih, Kak, ya. Rupanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, jodoh yang baik itu kan bikin nyaman, ya. Anak muda zaman sekarang menurut survei itu memang ingin kenyamanan, ya. Bahkan mereka mendambakan kekayaan. Siapa yang nggak mau kaya, ya? Kaya, kedudukan tinggi, hidup nyaman, wow, ya. Siapa yang nggak mau, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Ada yang nggak mau? Rasanya semua mau, ya.
Dan kita lihat karena kekayaan, karena kekuasaan, karena ingin hidup nyaman, orang bekerja luar biasa. Yang sekolah, dia sekolah setinggi-tingginya supaya kalau dia pintar, dia dapat kedudukan, dia kaya, wow, hidupnya sudah bagus, anak-anaknya masa depannya terjamin. Yang sedang buka usaha, dia buka usaha, dia bikin cabang di mana-mana, ya. Berkompetisi dengan siapa saja. Itu yang didambakan oleh hidup zaman now. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita lihat ya, kita juga lihat potret kehidupan masa kini. Ada orang yang sekolah tinggi, gelarnya doktor, secara akademik dia jadi profesor. Tetapi banyak dari mereka yang gak hidup dalam kebenaran tuh. Ada orang yang kaya, bahkan super kaya, tapi korupsi jalan terus. Dia sudah kaya, tapi dia berlaku tidak adil untuk orang-orang yang lemah. Ada orang yang populer, wow, terlihat di media sosial, wah ini selebriti tahun ini gitu ya. Tapi ternyata kehilangan arah juga tuh dalam hidup. Bahkan banyak skandal dari para selebriti yang kita tonton itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengen kaya oke, pengen punya kekuasaan oke, pengen populer oke. Tapi itu bukan dasar untuk menata dan membangun hidup yang bijak. Itu bukan alasan untuk mengembangkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Nah, hari ini kita mau belajar bareng dari Salomo. Ketika dia menjadi seorang raja di usia muda menggantikan ayahnya Daud. Raja Daud, raja yang populer. Bahkan sampai hari ini Daud itu dikenal sebagai seorang raja yang sangat berhasil di bangsanya. Jadi menggantikan seorang Daud, itu bebannya luar biasa besar ya. Masih muda dia. Cerita tadi menggambarkan Daud di usia muda, dia sama seperti kita ya, bukan orang sempurna ya, bukan pribadi yang sempurna. Daud juga sama, bukan pribadi yang sempurna. Dia punya kesalahan yang sangat fatal. Salomo juga begitu. Tadi dalam pembacaan kita ternyata dia biasa main juga ya ke tempat-tempat pengorbanan, menyembah ilah-ilah lain ya. Kalau bahasa zaman now mungkin dia masih bergulat juga dengan opo-opo. Pengen sukses doa di gereja, tapi nanti ke Gunung Ijo juga ya. Nanti ke Gunung Kawi juga. Pengen sehat, panggil pendeta berdoa, tapi nanti ke sana juga ya. Mungkin seperti itu. Salomo mau hidup menurut apa yang diperintahkan Tuhan, tapi dia masih tergoda dengan penyembahan-penyembahan. Dan secara politik, wah itu juga strategi politiknya Salomo. Ya. Bapak Ibu ketika membaca tadi, dia memperistri anak Firaun. Dan kita tahu Salomo ini raja yang istrinya paling banyak kan ya. Berapa banyak istrinya? 600 istri, 400 gundik. 1 tahun juga belum tentu ketemu satu ya. Itu bagian dari perkawinan politik.
Salomo memperistri anak raja-raja di sekitar supaya dia memperkuat kekuasaan politiknya. Karena itu tidak heran kalau seorang Salomo banyak melakukan kompromi. Penyembahan berhala dibiarkan, ngapain dilarang? Karena itu akan memperkuat dia. Kalau dia larang kan bahaya. Itu persis sama seperti zaman now lah ya. Kalau ada orang yang tutup rumah ibadah, polisi kan bisa bertindak cepat kan ya. Tapi ngapain, apalagi di daerah mayoritas, itu nanti mengganggu kenyamanan ya. Jadi politik seperti itu sudah dipraktekkan sejak zaman dulu, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Salomo melakukan hal itu juga sampai di suatu waktu ketika dia pergi ke Gibeon untuk membawa kurban. Bahkan tadi kurbannya wow sekali ya. Bayangkan ada berapa banyak tadi, 1000 ya. Kalau kita jadikan rupiah sekarang berapa itu? 1 ekor kambing berapa sekarang? Kali 1000, kita udah ganti ini atap di atas, kita udah ganti plafon, kita udah beli ya, ganti sound system supaya di belakang kedengaran dengan baik. Tapi Salomo waktu itu 1000 ekor dia hanya pakai buat persembahan bakar aja. Disitulah ibu bapak dan saudara-saudara Allah menyatakan diri kepada Salomo. Teofani, Allah menampakkan diri dalam mimpi untuk Salomo. Kamu mau minta apa? Aku akan berikan kepadamu. Kalau jadi anak zaman now, aku mau kaya dong. Ada yang langsung tadi kan, aku mau jodoh yang baik dong gitu ya. Aku pengen ini dong, kekuasaan, jabatan. Wah. Tapi menarik saudara-saudara ya. Ketika Tuhan menyatakan diri kepada Salomo, dia juga nggak langsung respon. Wah, ini kesempatan emas ya. Dia memperlihatkan sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Dia sampaikan dulu kepada Tuhan, wah terima kasih, Engkau sudah membimbing ayahku, memberkati dia, dan hari ini hambamu yang masih muda ini Engkau tempatkan untuk menggantikan hambamu yang jujur, yang setia itu. Setelah itu baru kemudian dia sampaikan permohonannya. Nah, kita belajar dari Salomo saudara-saudara. Hati yang bijaksana itu hati yang seperti apa sih? Ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, hati yang bijaksana itu paling kurang ada 4 cirinya. Dari teks ini ada 4 ciri. Yang pertama saudara-saudara, hati yang bijaksana itu ditandai oleh sebuah kesadaran bahwa saya ini terbatas. Saya ini punya kekurangan. Itu yang dilakukan oleh Salomo. Ketika Tuhan kasih kesempatan, dia bilang apa? Hamba ini masih muda, menggantikan ayahku, hambamu yang besar itu, yang setia. Hamba ini akan pimpin umatmu yang jumlahnya besar pisan. Sementara saya ini masih muda. Saya belum punya pengalaman, saya belum punya pengetahuan yang cukup. Hati yang bijaksana itu saudara-saudara ditandai oleh kesadaran akan kekurangan diri. Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta Jerman yang dulu melawan Hitler, dia bilang bahwa kesombongan intelektual adalah musuh hikmat. Kenapa? Karena orang yang sombong, orang yang merasa sudah pintar, dia nggak mau lagi belajar dari Tuhan.
Dia nggak mau lagi mendengar sesama. Karena dia sudah merasa dirinya sempurna, dirinya hebat. Hati yang bijaksana itu justru ditandai oleh sebuah kesadaran diri bahwa saya ini belum tahu banyak. Saya masih harus belajar. Doktor, profesor bukan jaminan. Ya. Punya kekuasaan yang tinggi bukan jaminan. Karena kita ini manusia yang terbatas. Saya pendeta yang saya tahu firman, yang saya pelajari ya teologi. Saya nggak tahu soal keuangan, saya nggak tahu soal pajak. Ya. Saya nggak tahu persis soal manajemen walaupun saya baca-baca, tapi saya bukan ahlinya. Sehingga orang yang bijaksana itu selalu mau terbuka untuk belajar. Nah karena itu doa orang bijaksana tuh begini, Tuhan berikanlah kepadaku telinga seorang murid untuk mau selalu belajar. Belajar dari siapa saja. Belajar dari Tuhan. Belajar dari sesama. Bahkan di rumah orang tua bisa belajar dari anak. Budaya kita sering memposisikan orang tua itu sebagai orang yang paling tahu ya. Lalu karena itu anak-anak muda ya dilihat dengan sebelah mata. Belum punya pengalaman, belum punya ilmu. Karena itu kalau orang tua belajar dari anak mah gengsi. Ya. Tapi firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, hati yang bijaksana itu, kalau Bapak Ibu dan saya ingin miliki, justru harus didorong oleh satu kesadaran bahwa saya ini manusia yang rapuh, saya terbatas. Salomo memperlihatkan itu. Dia sudah jadi raja, dia punya kekuasaan, tapi dengan rendah hati di hadapan Tuhan, dia mengaku, saya ini masih muda. Yang kedua saudara-saudara, hati yang bijaksana itu dicirikan oleh sebuah kesadaran bahwa yang namanya tanggung jawab itu lebih dari kepentingan pribadi. Jadi orang yang bijaksana itu akan selalu melihat tanggung jawabnya. Dia kedepankan tanggung jawab, bukan haknya. Tanggung jawab. Orang modern zaman now bertanya, saya dapat apa? Kalau saya ikut ini, saya bikin ini, saya dapat apa? Tapi firman Tuhan, kita belajar dari pengalaman Salomo, ketika Tuhan Allah memberikan kepadanya kesempatan meminta apapun, kita lihat yang dia minta. Bukan Tuhan kasih aku kaya dong. Itu permohonan untuk diri sendiri. Tuhan beri aku kenyamanan dong. Itu hanya untuk diri sendiri. Dan yang kita minta untuk diri sendiri waktu kita mati selesai juga. Selesai. Nggak ada legasinya, nggak ada warisannya. Nah menarik yang Salomo minta, dia minta supaya dia bisa memimpin rakyatnya dengan adil. Dia minta supaya dia bisa memimpin mereka, menghadirkan kesejahteraan. Jadi yang Salomo kedepankan adalah tanggung jawabnya untuk yang lain, bukan untuk diri sendiri. Dunia dewasa ini mengajar orang untuk lebih egois ya. Yang pentingnya saya dulu, baru orang lain. Tapi hati yang bijaksana
ternyata lebih memprioritaskan tanggung jawab daripada kepentingan diri sendiri. Dan itu yang abadi, ibu bapak dan saudara-saudara. Salomo mati, sampai sekarang dia dikenang ribuan tahun. Karena yang dia lakukan bukan untuk diri. Tokoh-tokoh penting di dunia ini udah meninggal dan orang selalu menyebut, membicarakan mereka. Kenapa? Karena ada warisan yang mereka kedepankan adalah tanggung jawab untuk yang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Itu hati yang bijaksana. Ciri yang kedua kita belajar dari Salomo. Yang ketiga, ketika kita membaca tadi, hati yang bijaksana itu tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat. Ini enggak sekedar kemampuan kognitif. Bukan sekedar kemampuan kognitif. Profesor-profesor yang korupsi itu tahu bahwa pencuri itu dosa, maling itu dosa, tapi tetap mau melakukan. Karena itu yang dimaksud di sini, hikmat itu bukan sekedar kemampuan kognitif, tapi hikmat itu adalah kesadaran untuk melakukan apa yang Allah kehendaki dalam beragam situasi. Kalau itu kebenaran, dia harus tetap melakukan kebenaran apapun konsekuensi. Kalau itu kebaikan, maka dia akan terus melakukan kebaikan itu, walaupun karena itu dia pribadi jadi tidak nyaman. Itu hati yang bijaksana. Dia tahu dan dia mau lakukan apa yang benar dan apa yang salah. Oh, ini penting pisan Bapak Ibu. Sekarang jadi tereduksi ya. Dunia hari ini mengajarkan benar dan salah itu nomor kesekian. Yang penting untung atau rugi. Betul ya? Sekarang ini yang dikedepankan itu untung atau rugi. Kalau menguntungkan ambil, ya. Kalau rugi nggak usah. Bahkan kadang-kadang supaya untung, orang bisa bikin proyek-proyekan. Orang bisa menerobos proses yang benar, proses yang harusnya sesuai dengan ini. Enggak. Yang penting untung. Dan itu kita sedang berinvestasi untuk ambruknya kehidupan di masa depan. Hati yang bijaksana, rupanya hati yang tahu dan mau melakukan apa yang benar dan apa yang salah, itu dihindari. Salomo melakukan itu. Yang terakhir saudara-saudara, hati yang bijaksana itu dicirikan oleh apa? Hati yang bijaksana itu dia berakar pada ibadah untuk Allah. Bapak Ibu baca tadi ya, setelah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, yang dia lakukan apa? Dia buru-buru pulang ke Yerusalem. Dia datang ke bait Allah yang sesungguhnya. Dia pergi ke tabut perjanjian dan dia mempersembahkan kurban untuk Allah. Karena hanya Allah yang patut dipuji. Hanya dialah sang sumber kebenaran. Kehendaknya itu yang harus dilakukan. Dan Salomo menjadi raja yang kuat. Salomo bisa melebarkan kekuasaan lebih dari ayahnya. Kenapa? Karena dia mau terus hidup berpaut kepada Allah.
Hati yang bijaksana itu justru selalu terpaut dengan Allah dalam ibadah. Ibadah itu bisa di rumah, lewat doa dengan keluarga, doa secara sendiri. Ibadah itu juga secara kolektif, dalam persekutuan yang seperti ini, di mana ibu bapak dan saya mendengarkan firman dan membuka hati, ya, untuk diisi oleh Allah dengan firman-Nya. Ya. Kalau perbendaharaan hati kita itu dipenuhi oleh firman Allah, maka ketika Bapak Ibu dan saya ambil keputusan, kita akan bertanya, ini menyenangkan hati Allah enggak? Ketika pemuda-pemudi mau mengambil satu keputusan, dia soal untung rugi nomor sekian, tapi dia bertanya, ini kehendak Allah untuk saya atau bukan? Itu yang dia gumuli. Ini kehendak Allah untuk saya, keluarga saya, atau bukan? Itu menjadi pertanyaan penting yang ibu bapak dan saya perlu untuk terus gumuli. Karena tanpa itu Bapak Ibu dan saya akan mudah terjerembab, akan mudah jatuh. Oh, lihat silaunya kekayaan, lihat silaunya kemuliaan, kekuasaan. Oh, lihat silaunya popularitas. Kita akan dibutakan oleh itu. Hati yang bijaksana, yang dekat dengan Allah, selalu terbuka untuk melihat, ini kehendak Tuhan untuk saya atau bukan? Ini menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Kalau enggak, berarti itu bukan untuk saya. Kita lihat apa yang tidak diminta oleh Salomo, Tuhan Allah berikan kepada dia. Salomo minta hikmat, minta hikmah, supaya apa yang dia lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan menambahkan kepadanya kemuliaan, Tuhan menambahkan kepadanya kekayaan, bahkan Tuhan mau menambahkan kepadanya umur panjang. Kalau apa? Kalau engkau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Yesus dalam perjanjian baru, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Kalau cari Tuhan Yesus kasih jodoh yang pas. Amin. Jodoh yang takut Tuhan, yang bikin bahagia. Kalau kita prioritaskan Kristus, Kristus juga akan prioritaskan kita, memberi yang terbaik untuk setiap kita. Kekayaan, kekuasaan, popularitas itu cuman bonus, itu cuman tambahan. Semua itu akan diberikan kalau kita belajar setia melakukan kehendaknya, hidup dituntun oleh hikmat. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga ibu bapak dan saya diberikan hati yang bijaksana. 4 ciri tadi mudah-mudahan ingat ya. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.